Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbunal Karim, Rabbunal Malikul Aliyul A'la. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabihi dawi sidqi wal wafa. Amma ba'du. Muhammadun basyarun laqal basyar bal wa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Ana bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqulu lakum subhanallah wa bihamdihi. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, khasyiin wal khasyiat rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena ini malam, kita berada di malam 9 Dzulhijjah atau malam Arafah, dan kita alhamdulillah telah mendengarkan syair pujian dan tawassul tentang keistimewaan Syekh Saman Al-Madani, karena kita pada ini malam juga melaksanakan haul dari seorang khutbul aqwan, Syekh Saman Al-Madani. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendatangkan rahmat, mendatangkan barakah, mendatangkan ridha, mendatangkan manfaat buat kita dunia dan akhirah, dan terus rahmat, ridha, barakah, manfaat ini menjalar kepada anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan asbab dari kita melaksanakan ini Allah kabulkan hajat-hajat kita, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirah, mahal lutuf wal afiyah, dikelompokkannya kita semua ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang salihin, yang mendapatkan ridha lahir dan batin, dunia dan akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita tak putus-putusnya hantarkan dan curahkan ke hariban pangkuan junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'it tabi'in ila yaumiddin. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi jami'i ulumihi bid dharain amin. Tsumma qala bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu asyarah, kita masuk nasaihul ibad dalam pembicaraan yang ke-19. Uhiya ila ba'dil anbiya, Allah mewahyukan kepada sebagian para nabi-nabi. Ini sebagian pendapat nabi-nabi ini berjumlah 124.000. Ini persis dengan sahabatnya Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah itu wafat, sahabat Nabi ini berjumlah 124.000. Nah, ini Nabi ini tidak akan pernah bisa makamnya dicapai oleh para aulia, sebesar apapun makam wali itu. Karena pernah Syekh Junaidi Al-Baghdadi ingin masuk ke dalam ranah Nabi, maka beliau ini seperti ingin terbakar dan bermunajat kepada Allah supaya dimundurkan dari lingkaran itu. Jadi nabi-nabi ini, apalagi para rasul, tidak ada satupun i'tikad kita memiliki kesalahan. Jadi tidak ada satupun yang bernama nabi memiliki salah, apalagi maksiat kepada Allah. Ini i'tikad kita ahli sunnah wal jamaah. Nah, kalau wali boleh salah. Kalau wali
Amun wala itu sudah jelas saja udah. Cuman para aulia ini makamnya ini adalah makam mahfud. Apa itu mahfud? Nah, bila salah langsung taubat kepada Allah. Kalau mengaku wali tapi salah terus, itu ngarannya hubi, lain wali. Jadi wali ini jangan bingung, andai kata melakukan kesalahan boleh, tetapi para wali ini tidak akan pernah terus menerus di dalam kesalahan itu. Beliau pasti tahu taubat. Nah, ini Allah wahyukan kepada sebagian para nabi-nabi. Ujar Tuhan, ati'ni bima amartuka. Engkau ini wahai para nabi taatlah kepadaku seperti apa yang aku perintahkan kepada engkau. Nah, ini nabi-nabi disuruh Tuhan taat sebagaimana apa yang diperintahkan Tuhan. Wala ta'sini bima nasahtuka, dan jangan engkau itu maksiat kepadaku pada apapun yang nasahtuka, ai bima da'autuka ila ma fihi salah, pada apa yang aku ajak engkau yang di dalamnya itu ada kesalihan atau kebaikan. Wa nahaituka amma fihil fasad, dan aku melarang engkau dari apapun yang menyebabkan fasad, kerusakan. Nah, jadi para nabi ini disuruh Tuhan taat atas apa yang diperintahkan dan dilarang Allah untuk maksiat atas apa yang membawa kepada kerusakan. Hasiin wal khasiat rahimakumullah. Syekh Mahyuddin Ibnul Arabi, ini Syekh Mahyuddin atau Muhyiddin Ibnul Arabi, di dalam kitab Futuhatul Makkiyah ini beliau mengatakan ajma'a ahlul kasfi, ijma' orang-orang yang dibukakan hijab oleh Allah. Jadi ijma' sepakat orang-orang yang dibukakan hijab oleh Allah ala annal asbabal mani'ati lil abdi minal wuku' fil ma'asi, bahwa sebab-sebab hamba Allah ini tertegah jatuh ke dalam kemaksiatan itu arbaatun la khamisalaha, ada 4 tidak ada 5-nya. Jadi kenapa hamba ini kada maksiat? Kenapa hamba ini tidak melakukan maksiat? Ini ujar Ibnul Arabi di dalam kitab Futuhatul Makkiyah, ada 4 sebabnya nih. Kenapa hamba ini pindah kada maksiat kepada Allah? Nah, ini sebabnya ada 4. La khamisalaha, tidak sampai 5. Jadi 4 nih bang, kenapa hamba ini kada maksiat, jadi tertegah dari melakukan maksiat. Padahal kan Ibnu Adam ini khata. Setiap kita ini laki-laki bibinian pasti memiliki kesalahan. Nah, kenapa ini hamba seorang makhluk Allah kada ada maksiat kepada Allah? Nah, karena 4 hal ini tidak akan pernah menjadi 5. Artinya 4 nih bang, udah berulang balik di 4 ini. 1, ujar beliau, adamu takdiril maksiyah alal abdi, karena hamba ini kada maksiat karena ketiadaan takdir Tuhan untuk melakukan maksiat itu. Tuhan kada mentakdirkan untuk melakukan maksiat itu, makanya hamba ini kada maksiat. Kalau Tuhan takdirakan hamba itu maksiat, kayak apa aja ganalnya bulang, tetap melakukan zina. Karena Allah mentakdirakannya untuk melakukan itu. Ini 1. Nah, jadi kalau kita ini melihat seorang hamba itu maksiat, ini 2 pandangan kita. Benci secara syariat karena itu maksiat, di dalam hati kita mesti ridha karena itu sudah takdirnya dari Allah. Ini 1. Yang kedua, kenapa hamba itu maksiat? Kenapa hamba itu tidak maksiat?
dawamul haya minallahi ta'ala alal kasbi wa syuhud bi anallaha yarah. Karena orang ini, hamba ini yang kedua kada maksiat, karena ada berkesinambungan malu di hatinya. Kepada siapa malunya? Kepada Allah. Atas apa? Atas terbukanya hijab, dan dia syuhud memusyahadahkan Allah bi anallaha yarah, karena Allah melihat perbuatan maksiat itu. Nah, jadi orang-orang yang maksiat ini kehilangan malu. Seakan-akan di hatinya ini, bukan seakan-akan lagi, kada ada lagi di hatinya bahwa Allah melihatnya melakukan maksiat itu, sehingga dia melakukan maksiat. Nah, kalau orang ini sudah kehilangan malu, berarti orang ini sudah kehilangan iman. Nah, jadi orang yang ada maksiat itu karena mereka ini dawamul haya, terus-terusan merasa malu minallah, kepada Allah. Kenapa? Alal kasbi wasyuhud, karena mereka ini terbuka hijab dan menyaksikan bi anallaha yarah, karena Allah melihat inya. Dan jadi bila ada orang nih maksiat, berarti di hatinya tuh kada ada malu lawan Allah. Selama ada malu lawan Tuhan, amun aku ini maksiat batin, amun aku ini maksiat zahir, dilihat oleh Allah, kada akan bisa dia itu maksiat kepada Allah, baik maksiat batin maupun maksiat zahir. Nomor 3, dawamul khauf min muakhadatillahi ta'ala ida asah. Terus-terusan takut kepada Allah. Kenapa? Karena Allah akan menyiksa orang yang maksiat kepadanya. Nah, kenapa orang itu maksiat kepada Allah? Karena di hatinya kan ada ketakutan akan disiksa Tuhan. Terlepas orang itu alim atau kada alim, bila inya kada ada lagi takutan lawan Allah bahwa bila dia melakukan maksiat ini bakal disiksa oleh Allah, maka dia pasti akan melakukan kemaksiatan itu. Ini menurut Ibnul Arabi. Yang keempat adalah ar-raja limaghfiratillahi ta'ala wa thawabihi idza taraka dzalika dzamb. Dia ini memiliki harapan akan dapat ampunan Allah dan dapat pahala apabila dia meninggalkan itu dosa. Jadi umpama dia punya kesempatan hendak menggibah orang, nah dia ini muncul cahaya Tuhan, punya harapan bila aku kada menggibah, aku akan dapat ampunan Allah. Dan bila aku kada menggibah, akan dapat pahala dari Allah, maka dia pasti akan meninggalkan dosa gibah itu. Nah, apabila orang ini ada takdir Tuhan untuk maksiat, maksiatinya. Kemudian apabila dia ini kehilangan malu bahwa Allah melihat inya, kehilangan malu, maka maksiatlah inya. Apabila orang ini kehilangan takut kepada Allah, dengan maksiat itu bakal disiksa Allah, dia karena kehilangan takut itu, makanya maksiat dia kepada Allah. Yang keempat, apabila dia sudah kehilangan harapan dapat ampunan Allah dan dapat pahala jika meninggalkan itu maksiat, maka dia karena kehilangan harapan itu, dia akan melakukan maksiat. Nah, nomor 5 ada lagi ujar Ibnul Arabi. Bila orang 4 hal ini ujar Ibnul Arabi ada dalam hidupnya, maka beliau jamin orang itu tidak akan maksiat abada. Jadi bila pian ini ada bertamuan orang si anu jar mencumtan, nah salah satu dari 4 hal ini pasti ada lawan orang itu. Bisa kehilangan malu lawan Allah, bisa kehilangan takut kepada Allah, atau dia kehilangan raja kepada Allah, atau dia memang sudah ditakdirkan Allah. Sin wal khasyiat rahimakumullah. Nang kaya Syekh Saman nih, ujar Syekh Saman, alhamdulillah aku sudah dijadikan Allah, artinya ditakdirkan menjadi wali semenjak aku masih di dalam perut ibuku dan aku dipeliharanya. Kada kawa ini
belum beribadah lagi Syekh Samannya, belum tak kisah berilmu lagi Syekh Samannya. Memang takdir Allah sudah menetapkan bahwa Syekh Saman ini menjadi wali Allah. Nabi belum beribadah lagi ke Gua Hira, ya tahanas. Tapi takdir Allah memang Rasulullah ini diangkat menjadi Rasul Khatamul Anbiya wal Mursalin. Maka beliau menjalani jalan itu. Nah, di hadis Arba'in ada 4 hal ini kita ditulis sudah di parut umat. 4 hal ini ditulis sudah. Dan ini jar Nabi kat japal kalam. Sudah karing tulisannya. Artinya ini sudah janji mubram, bukan janji mu'allak nang kada kawa dirubah. Makanya para aulia itu nang mereka takutkan khaufus sabiqah. Apa khaufus sabiqah? Nang tertulis di rahim ibu itu nah. Kalau orang-orang salihin nang ditakutan-nakannya itu khauful khatimah, di kesudahan. Padahal kesudahan ini berhubungan erat dengan sabiqah nang tertulis di rahim ibunya. Apa yuk nang 4 hal ini sudah ditulis. Kita lahir kalau ini sudah nih, nah tertulis nang 4 hal ini. 1, ujar Tuhan lawan malaikat ini, uktub ajalahu, tulis ajalnya. Jadi kayak apa aja kita nih hendak mati, amun ajalnya belum mati, kada akan mati. Biar paget dulu kada mati. Mbah, kuyang tuh tak berubut dalam peparutannya lagi. Alahan pada paget lagi dulu, kada mati. Tapi amun sampai ajalnya la yuakhirullahu ajalahu, idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Nah, jadi kita ini kada tahu di mana karena ajal kematian kita. Bahwa diri kita kada tahu, jar Quran, la tadir nafsun bi ai ardin tamut, di mana karena kita matinya. Nggak tahu, biar kita nukar alqah di Banjarbaru, amun ajal kematian kita di Papua kita. Itu cuman usaha kita aja nukar alqah itu, bahwa kita memang orang yang ingat mati. Satu riwayat di mana tanah kita ini diambil. Kan unsur kita ini ada dari tanah. Maka apabila tanah kita ini diambilnya di Alabio, maka tubuh ini akan berpatak karena di Alabio. Jadi di mana tanah kita diambil, di situ karena kita berpatak. Nah, amunnya pian diambil tanahnya di Baki, nah berpatak di Baki karena kayak Syekh Saman Al-Madani. Amun tanah pian ini diambilnya di Maluku, tak Maluku tubuh pian karena di Batak. 1 ini. Nang kedua, uktub rizkahu, tulis rezekinya. Jadi rezeki kita ini sudah bertulis. Terlepas ahli sunnah wal jamaah rezeki itu haram atau halal, bertulis sudah. Jadi amun rezeki kita ini masih ada lagi 5 triliun, nang hanya rasa miliar, kada mati dulu kita. Tapi amunnya rezeki kita ini sudah habis malam ini, penghabisan rezeki kita cincin gitu. Nah, makan cincin ini kayaknya wassalam. Sudah bertulis ini. Jadi jangan tamak kita dengan apapun. Makanya ujar di dalam syair nang kita rancak juga mandang rahau sesaman, la tukatsir hamak makudir yakun. Jangan perbanyak lagi hati ini duka cita, karena apa yang sudah ditakdirkan Tuhan pasti akan terjadi. Sehebat apapun kekuatan yang kita miliki untuk melawan takdir itu, tidak akan pernah bisa. Nah, rezeki ini
Ya Allah, mudahan salamatan kita beretaat. Mudahan. Satu tadi napa ajal. Dua napa rezeki. Nah, nang ketiga ujar Tuhan, uktub amalahu, tulis pekerjaan amalnya. Nah, makanya kita nih belain-lain. Ada nang sakulah dokter gigi, cuma amalnya jadi artis, hilang dokter giginya jadi artisnya. Ada nang sakulahnya jurusan IPA, tapi ngaran amal tulisannya batu tukangan, nukar gara gaji, laun tukul, laun pahatnya, kada ada hubungannya. Jadi amun tulisannya ini jadi pegawai negeri, jadi pegawai negerinya. Tapi amun tulisan amalnya ini kada jadi pegawai negeri, kada akan jadi pegawai negeri. Jadi amal kita ini sudah bertulis. Ada nang amal jadi petani, ada nang amalnya jadi tuan guru, ada nang amalnya jadi dokter, ada nang amalnya ini jadi pengangguran, amal ya Allah itu. Nah, kada kawal harinya. Nah, nang keempat, uktub syakian am sa'ida wal iyadzubillah. Tulis ujar Tuhan, ini untung atau celaka. Makanya ujar Nabi, ini nah sahasta lagi. Seandainya mati nih, dia beramal amalan surga, matinya andai kata mati sahasta lagi atau sadapa lagi, ini orang ahli surga. Tapi karena Tuhan menulis ini orang ahli neraka, maka dijangka sahasta itu dia menggawi gawian neraka, maka jadilah dia min ahli nar wal iyadzubillah. Ada nang saikungnya sadapa lagi, ini jadi ahli surga. Nang tadi leh, karena tulisannya ahli neraka, menggawinya gawian neraka, masuk neraka. Ada nang saikung sadapa lagi, andai kata inya mati, inya menghuni neraka. Tetapi karena tulisannya dia menjadi ahli surga, maka dia menggawi gawian surga, maka mati dia menjadi ahli surga. Ada kawa ini. Makanya ulama ada nang hendak disumbali sidin kambing, sekalinya buka pada pasungannya, merampak dinding, maka pecah kepalanya, mati, menangis sidin. Ujar orang kampung guru, kada usah ditangisi guru kayaknya kami mengganti kambing itu, biar itau kambingnya kami ganti juga. Ujar sidin kada ada masalah kambingnya itu. Ini itu nata takdir kada dihalal, mati menjadi bangkai. Jakanya baraneh, jako sumbalih halal dagingnya, kawa dinikmati sekampungan. Tapi karena tulisannya dia menjadi bangkai, dia lari dari pisauku dan menabrak jidar atau dinding sehingga remuk kepalanya. Ada tahu kita nih lagi. Nah ujar sahabat, idzan natawakkalu, amun kaitu kami ini bertawakal sudah lawan tulisan neta. Amun kami ahli surga, surga amun kami ahli neraka, neraka Najar Nabi menjawab, kulun muyassarun lima hulikalah. Setiap kita ini akan diberi Tuhan kemudahan dari apa nang sudah tak tulis. Jadi amun tak tulis, kita ini miskin, diberi Tuhan kemudahan pangulir. Pangulir aja. Padahal jalan duit tuh nah, orang amun hendak begawi kan berduit tuh nah, kulir aku jinya, nyaman guring. Nah ya, nyemak. Amun orang ini tertulis menjadi orang ahli surga, dengan mudah dia akan menjalani jalan surga. Kulun muyassarun lima hulikalah. Mudah jadinya menjalani jalan surga. Memang tulisannya ke surga. Mudahnya ke pengajian, mudahnya ke tempat kebaikan, mudah melakukan ketaatan, mudah aja inya, karena inya memang tertulis ahli surga.
surga. Tapi amun tertulis ahli neraka, nah kepada kebaikan inya sulit, tetapi kepada kemaksiatan inya dimudahkan. Bila inya berjualan cincin ini nah, berjualan pisang mahuli, kada payu. Tapi bila inya berjualan jinit payu. Nah, iya nek. Jadi kita ini bercaramin dengan kemana mudahnya kita. Mudahnya kita kemana? Bila mudah kita kepada kemaksiatan, berarti jangan-jangan kita ini tertulis min ahli nar. Kemana mudah kita ini? Kalau kita ini mudah kepada ketaatan, nah kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ini sebuah sinyal tulisan kita min ahlil jannah. Itu aja lagi. Bila hendak ke pengajian sakit kepala kita nih, rinyut kepala, atau kada sakit kepala kawan beilang, maka udah siap nah lawan kitabnya, bawa jauh baju betapi sekalinya titit jar suara sepeda motor bemandak assalamualaikum jar kawan, hendak tulak kita makanya dulu kita pandirinya jar kawan, lagi kada ada pengajian kada beilang, maka ditinggalkan ngalih ini. Nah, kalau tak singgung nang dipandir kada ada lalu, malah orang nang dipandir si anu tuh kamu tahu lah jar beburut ini. Nang itu nanti dengarkan. Pokoknya bilanya kebaikan kita ini kusut, kita harus ini mau sendiri banyak istighfar kepada Allah. Jangan-jangan kita min ahli nar. Bilanya sudah parak subuh, ya Allah, untuk meninggalkan sampai yang subuh itu bilang kayak nang apakah kenyamanan. Tapi bilanya udah parak subuh, oh sakit kepala, aku jarang hendak barabah aja nah. Nah, sakitnya kepala pas parak subuh gitu nah. Jangan-jangan ini dimudahkan kepada kemaksiatan. Beta tinggal sampai subuh. Anda kuda baik bebakti lawan kawitan. Modelnya nih. Nah, ada aja halangannya. Mengapakah kawitan bepandir ngaran orang tua langsung tersinggung. Sampai apabila aja jarawan hendak bilang lagi lawan kawitan. Nah, ada aja. Pokoknya malam hari ini kemana kita mudahnya. Nah, kasih itu tulisan kita. Amun Tuhan hendak menulis kita nih orang nang berduit misalnya, nah mudah jalan berduit nih tuh. Ngapa-ngapakah membawa cangkulnya limpak-limpak ke pulang. Baya kahiga rumah, ngok kepikiran hendak menubak, sekalinya mencirarat intan. Ada aja. Cuman ngaran tulisannya ini napa kada sugih juga, baya melihat langsung meuntal, tetagok, stres. Ini ada. Pokoknya ada aja. Makanya jar sair sesaman la tukathir hamak makudir yakun. Jangan kita lagi pusang pikiran, jangan sedih hati lagi. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Kedudukan kita la haula wala quwata illa billah. La tukathir hamak makudir yakun. Kalau apa yang sudah ditakdirkan Tuhan pasti akan terjadi. Kaifa walau walim qauludil hamak. Kenapa kayak ini? Kaifa nih tuh. Walau jikalau kayak itu leh, jakanya kayak itu. Walau walim napa jadi kada kayak ini. Nah, qauludil hamak itu perkataan orang bodoh. Ya tarid ala Allah alladzi khalaq, sudah menginterogasi Allah nang menciptakan semua takdir kehidupan ini. Jadi jangan bingung kita nih nah. Amun ditakdirakan Tuhan alim bian, ya Allah, sakulah ini apa nang dipandir guru paham, mahapal sambil nang pina kada tahu hafal. Amun ditakdirakan Tuhan alim, amun kada ditakdirakan Tuhan alim, 10 pesantren sudah sidin masuki, sabu buting kada nang tuntungnya. Bagundul maka iya. Ini
Nah, mudah-mudahan ini malam kita ini dimudahkan Tuhan hadir di sini. Kita haulan wali Allah Syekh Saman Al-Madani. Mudah-mudahan ini satu pertanda bahwa kita tertulis termasuk orang nang beuntung. Sinul khasiat rahimakumullah, sebuting lagi nalah. Kemudian wal maqalatul isrun, perkataan yang ke-20, kila ikmalul akli ittiba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu sukhtihi. Tanda akal orang itu sempurna mengikuti keridaan Allah. Nah, jadi tanda orang itu akalnya sempurna, ini selalu mengikuti keridaan Allah. Di mana letaknya ridha Allah? Di pengajiannya pasti berpikir kayak caranya supaya ke pengajian. Karena di situ ada ridha Allah. Wajtinabu sukhtihi. Dia bagaimanapun akan selalu menjauhi nang sesuatu di murka Allah. Amun aku duduk di rumah menggawi apa kada, mengerjakan apa kada, mahayal nang kada-kada, iya. Nah, aku baik tulak ke pengajian misalnya. Pokoknya orang ini selalu mengikuti di mana tempat di situ ada ridha Allah dan menjauhi apa nang dimurka oleh Allah. Ini adalah orang nang sempurna akal. Pakhilafu dzalika junun, orang nang bersalahan dari nang di atas termasuk bagian orang-orang gila. Jadi amun pian nih hendak melihat orang gila, lihati ke mana gawiannya. Dibawa ke pengajian kada hakun, tapi dibawai ke pamiran, ya, nah bebuan orang gila nih tete, ujar kitab nih. Nah, intinya pada pertemuan kali ini wallahu alam bisawab, intinya adalah kamana mudahnya kita kasih itulah tanda tulisan kita. Allah karim. Nah, kayak Bal'am bin Ba'ura tulisannya celaka, mudahnya mendoakan Nabi Musa. Padahal orangnya sudah bisa berpandiran lawan Tuhan, dalam tanda kutip melihat arasnya Allah. Tapi karena tulisannya celaka, maka mudahnya hakun berdoa supaya Nabi Musa dan bala tentara beliau tersesat di dalam perjalanan. Ada-ada aja. Nah, ini takutan benar kita. Jadi kita ini selalu mengontrol diri kemana mudahnya kita. Karena di kemudahan itu adalah pertanda takdir Allah buat kita. Mudah-mudahan karena la yaruddul qada illa du'a, kita selalu berdoa. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Dan mudah-mudahan semua kita selalu di dalam ampunan Allah dari segala dosa dan kesalahan, dosa besar, dosa kecil, terlihat tersembunyi, diketahui dan tidak diketahui dunia dan akhirat. Al-hadiniyah faya ayyuhal mustaquna ila ru'yati jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.